Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 122316009. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang variasi fenotip, pemahaman mekanisme genetik dan aplikasinya dalam pemuliaan. Nah, ini saya ambil dan saya rangkum dari buku ajar genetika oleh Yunis Effendi. Oke, ya, yang pertama pendahuluan yang akan membahas tentang fenotip, penggambaran awal kehidupan. Fenotip adalah cermin dari kehidupan itu sendiri, ya, mencakup segala hal yang kita lihat pada organisme. Ini adalah hasil akhir dari instruksi genetik yang tertulis dalam DNA, yang kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya. Untuk mengapa variasi fenotip itu penting? Karena bayangkan kita berada di sebuah taman yang hanya satu jenis bunga tanpa variasi atau warna atau bentuk. Jadi alam yang monoton tidak hanya membosankan tetapi juga rentan terhadap penyakit dan perubahan iklim atau perubahan suatu lingkungan. Jadi ketika kita di sebuah taman dan dia hanya memiliki satu warna bunga yang sama dengan bunga yang monoton, itu akan terlihat sangat membosankan, ya. Tapi ketika kita menuju ke sebuah taman dengan bunga yang banyak, ya, dengan variasi warna yang bagus dan beberapa pohon-pohon yang cantik dan unik, itu taman itu seperti hidup rasanya. Taman itu seperti bergembira. Pak, taman itu seperti menggambarkan suasana hati kita yang buruk, ya, tapi diwarnai dengan warna-warna yang indah sehingga kita dapat merasa senang walaupun suasana hati kita sedang buruk, ya. Kita lanjut. Mekanisme genetik. Jadi gen, buku panduan kehidupan, gen diibaratkan sebagai paragraf dalam buku panduan kehidupan yang masing-masing menuliskan instruksi untuk membentuk bagian-bagian tertentu dari organisme. Setiap individu memiliki buku sedikit berbeda. Itulah yang menciptakan variasi di antara kita, ya. Terus untuk hereditas, warisan yang menakjubkan, proses pewarisan genetik adalah seperti menerima perpaduan unik dari karakteristik orang tua. Fenotip yang muncul bisa menjadi campuran atau bahkan ekspresi sifat yang sama sekali baru menjadi setiap individu yang sangat unik. Jadi di sini saya menaruh bunga, ya, dan juga contoh jagung yang telah mengalami perubahan gen, ya, sehingga ini dia masuk ke dalam gen yang telah dimodifikasi sehingga dia menghasilkan jagung yang berkualitas dengan buah tongkol yang banyak dan besar sehingga meningkatkan hasil panen dan produksi, ya. Yang awalnya dia tanaman vegetatif yang kecil dan kurus, berbunga dan menghasilkan buah yang besar, itu dia harus melalui beberapa perkawinan, beberapa modifikasi gen sehingga dia menghasilkan buah yang besar. Nah, ini warisan-warisan yang menakjubkan dari alam, gitu. Jadi alam memproduksi banyak tanaman yang dengan berbagai jenis tanaman, bunga-bunga, ya, tanaman-tanaman yang bisa kita makan dan banyak hal lainnya. Untuk bab 1, pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri pada bab ini membahas proses pembelahan sel yang merupakan dasar dari reproduksi dan pertumbuhan makhluk hidup. Ada dua jenis pembelahan sel yang utama yang akan dibahas, yaitu mitosis dan meiosis. Untuk mitosis sendiri, pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetis dengan sel induk. Ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual. Nah, kita bisa lihat di sini, di mana propase menjadi metapase, ya. Dia bermetapase. Setelah itu dia memisahkan diri, anapase, dan ketika dia memisahkan diri, dia membentuk propase lagi yang baru. Jadi menjadi telopase, ya. Dia membentuk hal yang baru. Terbagi dua, ya.
Jadi setiap titik-titik yang bintik hitam ini yang menarik sehingga dia memisahkan diri, sehingga dia membentuk pembelahan yang baru. Terus untuk meiosis, pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel reproduksi atau gamet dan menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Meiosis penting dalam menghasilkan variasi gen. Ya, kita lihat di sini interface ya, meiosis 1 dan meiosis 2, di mana ketika dia meiosis 1 dia mengalami seperti mitosis ya. Dia profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Tapi ketika dia telah menjadi telofase ya, dia melakukan pembelahan lagi. Jadi 2 kali pembelahan ya. Sehingga di sini ada profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Inilah pembelahan meiosis yang terjadi pada sel-sel reproduksi atau gamet dan menghasilkan 4 sel anakan ya. Ini 1 2 3 4. Oke, kita lanjut. Untuk bab 2, prinsip dasar pewarisan sifat. Bab ini menjelaskan konsep pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel dan perkembangan genetika modern. Beberapa poin penting yang dibahas adalah yang pertama hukum Mendel, di mana prinsip pewarisan yang mengatur bagaimana sifat-sifat diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, kita lihat di sini ada hukum Mendel 2. Ya, ini misalnya kita biji kuning bulat dan biji hijau keriput. Jadi biji kuning bulat ini kita YR ya, disilangkan dengan YR besar ya. Biji hijau keriput yaitu YR kecil yang menghasilkan Y besar, Y kecil dan R besar, R kecil, menghasilkan biji kuning dan bulat. Nah, persilangan ini antara R-sis berbiji kuning bentuk bulat dengan R-sis berbiji hijau dengan bentuk yang keriput ya. Nah, ini dia hasil-hasil dari hukum Mendel dari kuning bulat dan hijau keriput ya. Dia akan menghasilkan perbandingan 9 berbanding, untuk kuning 9 berbanding 16, untuk hijau 3 berbanding 16, untuk kuning yang keriput ya dia menghasilkan 3 banding 16, dan untuk hijau yang keriput dia hanya menghasilkan 1. Jadi persilangan ini berhasil di mana kita menghasilkan biji yang berkualitas dengan perbandingan 9/10, di mana ketika kita ingin dia berwarna hijau, kuning dan bulat dan mulus ya, itu menghasilkan 9/10, tapi ketika kita ingin menghasilkan biji yang hijau, bulat dan berkualitas dan mulus itu 3 berbanding 16. Jadi ini kita bisa ambil anakannya. Terus tapi adapun yang dihasilkan juga ketika dia menghasilkan kuning dan juga keriput ya, perbandingannya 3 berbanding 16, dan juga hijau dan keriput ya, dari sini itu dia cuma 1/16. Oke. Untuk gen dan alel, konsep dasar mengenai gen sebagai unit pewarisan dan alel sebagai variasi genetik. Untuk 3, pewarisan seksual dan aseksual, perbedaan mendasar antara pewarisan sifat melalui reproduksi seksual melibatkan meiosis dan aseksual ya. Bab 3, pola-pola pewarisan. Bab ini mengeksplorasi pola-pola pewarisan yang menyimpang dari hukum Mendel, termasuk konsep-konsep seperti epistasis ya, dan penyimpangan dari hukum Mendel. Epistasis itu interaksi antara gen, di mana satu gen dapat mempengaruhi ekspresi gen lain. Untuk penyimpangan dari hukum Mendel, beberapa pola pewarisan yang tidak sesuai dengan prediksi Mendel, seperti adanya pautan gen, penentuan jenis kelamin, dan beberapa fenomena lainnya. Nah, ini dia penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, atavisme atau interaksi gen. Jadi di sini untuk fenotipnya ada R besar, 2 R besar dan 2 P kecil, terus 2 R kecil dan 2 P besar. Oke. Terus menghasilkan F1, R besar R kecil, P besar P kecil. Interaksi antara gen R dengan gen P menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induk.
Nah, jika F1 disilangkan ya, R besar dan R kecil dan P besar dan kecil disilangkan, walnut ya, akan menghasilkan genotip RP besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan RP kecil ya. Nah, untuk rasio fenotipnya walnut, rose, PA, dan single 9:3:3:1. Nah, ini dia hukumnya ya. Ini dia yang dihasilkan dari penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, bab keempat yaitu mutasi. Bab ini membahas tentang mutasi, yaitu perubahan pada materi genetik yang bisa terjadi secara spontan atau akibat pengaruh lingkungan. Poin-poin utama dalam bab ini meliputi yang pertama, definisi mutasi. Ya, mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA yang dapat mempengaruhi gen. Mutasi dapat bersifat genetik atau kromosom. Ada pula jenis-jenis mutasi, yaitu yang pertama mutasi gen, perubahan pada satu atau lebih basa dalam DNA. Ini dapat menghasilkan perubahan dalam protein yang dikodekan oleh gen tersebut. Yang kedua, mutasi kromosom, perubahan dalam struktur atau jumlah kromosom yang dapat mempengaruhi banyak gen sekaligus. Penyebab mutasi, faktor-faktor yang menyebabkan mutasi termasuk radiasi, bahan kimia, mutagenik, dan kesalahan selama replikasi DNA. Untuk dampak mutasi dapat bersifat netral, merugikan atau menguntungkan. Ya. Mereka ada untuk berperan dalam evolusi dengan menghasilkan variasi genetik yang baru. Nah, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang beragam pula. Oke, kita lanjut. Bab 5, genetika populasi. Bab ini mengeksplorasi prinsip-prinsip genetik populasi yang mengkaji distribusi dan perubahan frekuensi alel dalam populasi. Poin-poin utama meliputi frekuensi alel dan genotip, menjelaskan bagaimana frekuensi alel dan genotip dalam populasi dapat dihitung dan bagaimana mereka berubah dari generasi ke generasi. Ada pula hukum Hardy-Weinberg ya. Prinsip ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam populasi yang besar dan tidak dipengaruhi oleh seleksi, mutasi, atau aliran gen akan dapat konstan dari generasi ke generasi. Keseimbangan Hardy-Weinberg. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi alel. Yang pertama, seleksi alam, proses di mana alel yang meningkatkan keberlangsungan hidup dan reproduksi menjadi lebih utama dalam populasi. Terus ada Defrit genetik, di mana perubahan acak dalam frekuensi alel yang lebih signifikan dalam populasi kecil. Terus ada migrasi dan mutasi, di mana kedua faktor ini dapat mengintroduksi alel baru ke dalam populasi atau mengubah frekuensi alel yang ada. Terus untuk genetika kuantitatif, studi tentang sifat-sifat yang dikontrol oleh banyak gen atau poligenik dan dipengaruhi lingkungan seperti tinggi badan dan warna kulit. Ya, bab 7, DNA dan material genetik. Bab ini berfokus pada DNA sebagai material genetik utama dalam semua organisme hidup. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi eksperimen transformasi Griffith yang menunjukkan bahwa DNA adalah material genetik dengan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang kedua yaitu struktur DNA, deskripsi struktur helix ganda DNA yang terdiri dari dua untai nukleotida yang saling melilit. Terus fungsi DNA, di mana peran DNA dalam penyimpanan informasi genetik, replikasi, dan ekspresi gen. Terus teknologi DNA dalam forensik, aplikasi DNA dalam ilmu forensik ya untuk mengidentifikasi individu. Contoh variasi fenotip dunia yang penuh warna. Contoh-contoh ini warna seperti manusia atau pola bulu pada hewan menyoroti keberagaman yang luar biasa yang menghasilkan atau yang dihasilkan oleh kombinasi sederhana dari alel genetik. Variasi ini tidak hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang beragam.
Aplikasi dalam pemuliaan seni dan sains. Yang pertama yaitu pemuliaan adalah kombinasi antara seni mengamati sifat-sifat yang diinginkan dan sains memahami mekanisme di balik pewarisan. Dengan mengendalikan proses seleksi, kita dapat merancang tanaman atau hewan dengan karakteristik unggul. Terus pemulihan tanaman menciptakan masa depan yang lebih baik, misalnya dalam pemulihan tanaman, pemulia dapat menghasilkan varietas baru yang tahan terhadap kekeringan, penyakit, atau memiliki hasil panen yang lebih tinggi. Untuk studi kasus, eksperimen persilangan menemukan fenotip baru di mana dalam studi kasus ini ditunjukkan bagaimana persilangan dua tanaman dengan sifat berbeda menghasilkan keturunan dengan variasi atau fenotip yang menarik. Untuk generasi F1 dan F2-nya menyingkap pola pewarisan, di mana penjelasan mendalam mengenai analisis hasil persilangan F1 dan F2 dapat memberikan wawasan tentang dominasi alel dan pola pewarisan Mendelian. Ya, untuk kesimpulan, genetik mengajarkan dasar pewarisan sifat melalui pembelahan sel, teori kromosom dan hukum Mendel sambil mengeksplorasi pola pewarisan yang lebih kompleks. Mutasi berperan penting dalam evolusi dengan menciptakan variasi genetik. Bioteknologi memanfaatkan genetik untuk inovasi dalam kesehatan dan pertanian, sementara biologi molekular memperdalam pemahaman kita tentang DNA sebagai material genetik utama. Rangkuman intuitif, mengapa memahami variasi fenotip itu penting? Karena variasi ini adalah landasan dari adaptasi evolusi dan banyak aplikasi praktis dalam pertanian dan bioteknologi. Tanpa pemahaman ini, banyak tantangan masa depan dalam pemeliharaan tidak akan dapat bisa diatasi. Untuk aplikasi yang tak terbatas, jelaskan bagaimana pemahaman tentang mekanisme genetik dan variasi fenotip membuka pintu bagi inovasi di berbagai bidang, dari peningkatan hasil pangan hingga terapi genetik pada manusia. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai pola pewarisan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.